Ya pemirsa, Presiden melakukan reshuffle jilid 2 dan dalam reshuffle ini ada 11 nama yang mengemuka. Yang menonjol ada nama Djamari Chaniago menjadi Menko Polkam, Erick Thohir yang berubah tadinya Menteri BUMN saat ini menjadi Menpora. Kemudian ada nama Komjen Pol Purnawirawan Ahmad Doviri yang menjadi staf ahli Presiden serta Ahmad Kodari dan juga Angga Raka Prabowo. Kita bahas lebih dalam terkait dengan reshuffle nama-nama hari ini bersama dengan pengamat politik Agung Baskoro yang sudah tersambung via daring. Selamat petang, Mas Agung. Selamat petang Mbak Fani, pemirsa semua. Baik, Mas Agung sudah bisa menerka sebelumnya atau mungkin sudah masuk dalam prediksi terkait dengan nama-nama yang sekarang mengisi kabinet merah putih? Iya, ya pencaksilat teknokratiknya susah untuk dibaca Mbak Fani ya. Misalkan Menko Polkam Pak Djamari itu di luar radar Oh, di publik luar ya. di luar prediksi ya? Ya, karena kan kalau kita lihat di sosmed rame Pak Mahfud MD ya mengemuka semacam itu. Kemudian juga Menpora kemarin sempat ada nama Raffi Ahmad, kemudian nama Mbak Pak Saras. Taufik Hidayat, ya Wamen gitu. Kemudian Mbak Saraswati, ya Rahayu Saraswati. Ada nama-nama lain yang mengemuka yang cukup potensial ya. Putri Komarudin misalkan. Tiba-tiba Pak Erick Thohir yang BUMN. Nah, jadi ini pencaksilat teknokratiknya menarik ya. Oke. Susah ditebak lawan dan kawan khas pasukan khusus Kopassus ya. Jadi memang senyap, menukik dan konkret semacam itu Mbak Fani. Jadi saya ya istilahnya mengapresiasi karena ini respon cepat Presiden juga ya ketika ada dua posisi lowong antara Menpora dengan Menko Polkam. Nah di luar itu ternyata ada posisi-posisi lain yang ikut ditambal ya. Kita sebut ada Wamenhut, Wakil Menteri Kehutanan, Wamenaker yang kemarin ditinggalkan Mas Noel gitu ya. Kemudian ada posisi Wamenkop ya, koperasi gitu, yang juga kemarin ditinggalkan posisi oleh Pak Ferry semacam itu. Jadi ada posisi-posisi baru, termasuk KSP di situ, Ya. termasuk Kepala PCO. Badan Komunikasi Pemerintah ya, atau dulu namanya PCO semacam itu. Nah, jadi saya melihat ini cara pemerintah merespon tuntutan publik yang cukup banyak, cukup tinggi dalam formulasi-formulasi institusi yang harapannya ini bisa merespon itu semua. Oke, Ya nah utamanya bicara mengenai misalkan tuntutan masyarakat, Mas Agung, itu nanti ya kita bahas. Ada yang penasaran dan saya yakin ya Mas Agung bisa menebak pertanyaan saya. Tapi kita oke bahas atau dalami dulu terkait dengan posisi atau sosok oke Djamari Chaniago yang menduduki posisi Menko Polkam saat ini. Melihat oke. background beliau dan juga tantangan dan tugas beliau ke depannya, analisa Ya. Mas Agung seperti apa? Ya, tantangan Menko Polkam yang paling dekat dan aktual bagaimana membangun komunikasi, ya, koordinasi, sinkronisasi dengan semua stakeholder terkait untuk merespon situasi-situasi ekstrim yang mengemuka dari dalam negeri maupun dari luar. Ya, kita tahu di luar geopolitik, geostrategis cukup rentan, cukup fragile gitu ya, sehingga harus ya diawaki oleh orang yang punya pengalaman. Pak Djamari ini kan ya mantan Pangkostrat ya, Ya. terakhir amanahnya Kasum TNI semacam itu. Jadi bisa merangkul ya logika dari dalam maupun dari luar negeri supaya keamanan pertahanan kita semuanya terkontrol stabil Mbak. Tidak ada lagi semacam ekses misalkan ada aksi besar di domestik itu tidak ada korban jiwa lagi ya ada korban luka, ada korban hilang. Karena Pak Djamari sudah memitigasi itu jauh-jauh hari ketika komunikasi koordinasi stakeholdernya baik dan lancar seperti itu. Yang kedua juga paling penting sebenarnya bagaimana merangkul masyarakat sipil. Hmm. Jadi jangan hanya terbatas TNI Polri saja, tapi masyarakat sipil juga seperti itu. Supaya apa? Supaya ketika ada tuntutan, ada protes besar dari masyarakat sipil, itu bisa direspon, bisa dimitigasi dengan baik. Oke. Saya sering mengambil contoh, misalkan ada demonstrasi besar nih, ya teman-teman mahasiswa, teman-teman ojol, masyarakat sipil, buruh dan seterusnya, itu katanya kan batasnya sampai jam 6 sore, Mbak Fani ya. Nah, harapannya jam 6 sore itu Menko Polkam memastikan ada yang turun menanggapi ataupun Oke. menjemput bola aspirasi itu. Jadi tidak Ya, hanya apakah itu disudahi dari ya sebenarnya, tidak hanya betul dari sudahan anggota gitu. DPR, dari menteri, harus ada yang turun gunung Oke. merespon demonstran itu supaya ketika jam 6 mereka memang selesai. Hmm. Nah, pun kalau memang belum ada ya ada diskresi lah, 1 jam atau 2 jam Oke. semacam itu sampai itu ditemui. Ya jangan kemudian jam 6 selesai nggak ditemui, bubarin ya mereka anarkis. Oke. Tapi kalau mereka ditemui, mereka dirangkul, publik pun akan marah kalau demonstran itu mau merusuh, Iya, mau iya, iya. anarkis. Karena apa? Karena kan sudah didengar, sudah direspon. Oke. Pun kalau mau demo lagi, ya besoknya.
Oke. ya sampai jam 6 lagi. Ya seperti itu polanya. Karena kita menyepakati demokrasi sebagai sistem kita berpolitik berbangsa. Jadi semuanya ada aturannya, semuanya harus taat itu, tapi pemerintah dalam hal ini Menko Polkam harus lebih progresif. Ya Oke. jangan pakai cara-cara konvensional untuk merangkul aspirasi itu. Oke, nah pertanyaan saya selanjutnya Mas Agung. Ya, Gimana kalau kita bicara mengenai background atau rekam jejak dan juga kekuatan ya, dari sosok Jamari Caniago, kita juga bicara mengenai bagaimana intelijen dan juga apa ya namanya perangkat TNI dan juga Polri bisa menjadi pendukung beliau dalam melaksanakan kebijakannya. betul. Tetapi yang juga jadi harapan atau ekspektasi adalah kebijakan-kebijakan tersebut juga mengedepankan hak asasi manusia. Ya, ya Gimana? seringkali itu kan jadi trade off ya, jadi hal yang paradoksial. Tapi sesungguhnya dengan jam terbang Pak Jamari Caniago yang cukup solid di militer, mestinya tidak jadi soal. Oke. Ya, apalagi beliau sudah sekarang berbaju sipil ya, sehingga logika-logika sipil yang seringkali berbeda dari militer itu bisa didobrak, bisa dijembatani, bisa dicari titik temunya di mana. Oke. Ya lagi dan lagi akhirnya soal komunikasi, Mbak. Ya soal jemput bola, Hmm. soal mendengar lebih banyak. Supaya apa? Masyarakat sipil ini tidak terpinggirkan ya. Oke. Ya militer, kepolisian, intelijen, Menpora semacam itu karena beliau punya rekam jejak yang baik di sepak bola sebagai ketum PSSI, mampu mengangkat tim nasional kita terus meningkat peringkat FIFA-nya, ikut ke turnamen-turnamen berkualitas juga bisa menunjukkan tajinya. Nah, harapannya olahraga-olahraga lain itu bisa seperti timnas sepak bola kita. Oke. Seperti itu dengan arahan konkret misalkan nanti di Olimpiade dapat medali berapa, Asian Games, SEA Games dan seterusnya. Tapi yang penting sebenarnya karena dia Menpora Mbak Fani, Mm-mm. Menteri Pemuda dan Olahraga, maka pemudanya perlu diperhatikan juga ini. Ya sebagai stakeholder dari Kemenpora ya, karena kan Gen Iya. Z milenial nih Mm-mm. yang mendominasi sosiodemografi kita. Nah, ini Pak Erik punya treatment apa supaya pemudanya kelas dunia juga seperti timnas kita. Hmm. Ya, apakah nanti sepak bola, bola voli, bola basket. Nah, pemudanya ini bagaimana nih? Yang kemarin demo besar dan seterusnya itu kan juga harus dijemput bola juga Yes, yes, aspirasinya. yes. Supaya tidak harus turun ke jalan terus. Ya, jadi Pak Erik harapannya menyambangi sekre-sekre mahasiswa, sekre-sekre pemuda, ormas pemuda semacam itu supaya apa? Mereka nggak perlu lagi turun ke jalan. Kalau Hmm. pemimpinnya turun ke bawah. Hmm. Ya pun kalau mereka mau protes lagi, ya nggak masalah. Mereka tinggal masuk ke kantor Kemenpora, didengarkan oleh Pak Erik, Diskusi. berdialog bersama, mencari solusi dan formulasi yang pas. Artinya apa? Keseimbangan antara pemuda dan olahraga itu salah satu kunci kesuksesan Pak Erik kalau ingin meninggalkan legasi yang luar biasa di Kabinet Merah Putih. Seperti itu. Interesting. Jadi garda terdepan ya untuk Ya, berdiskusi atau berdialog dengan kaum mudanya Indonesia. Menpora ini yang kedepannya diharapkan seperti betul. itu. Tapi ditinggal Pak Erick Thohir, kursi Menteri BUMN gimana, Mas Agung? Nah, ini menarik. Kan ada wamen-wamen BUMN, Mbak Fani. Harusnya bisa menggantikan. Atau bisa juga, ya, karena dana Tata itu juga apa mengkoordinasi BUMN-BUMN juga, nggak ada salahnya juga dipertimbangkan untuk dirangkap oleh teman-teman dan antara semacam itu. Supaya apa? Supaya ya lebih ramping aja sih. Saya kira nggak perlu harus nambah orang baru, ya, karena udah banyak wamennya. Terus di Danantara juga banyak orangnya semacam itu. Tinggal dipilih siapa yang the best of the bestnya lah di Danantara atau di BUMN. Supaya apa? Supaya Danantara BUMN kita semakin lebih baik seperti itu. Utamanya kan pengen publik janganlah BUMN lebih banyak ruginya. Yes. Yang untung dikit kok rugi terus gitu. Kenapa ini? Nah, harapannya ya nanti yang ngisi bisa membalik persepsi minor tersebut. Oke, prediksinya ke arah sana ya. Nah, Ya, satu lagi sih, Mas ya, Agung. Tadi Mas Agung oke. bicara mengenai reformasi Polri dan ini ya bahkan sudah dibentuk sebuah jabatan yang resmi dibentuknya atau dinamakan Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian yang saat ini dijabat oleh Pak Ahmad Doviri. Analisa Betul. Anda atau mungkin terawangan Anda terkait dengan jabatan ini, Ya, tupoksinya, saya kemudian supaya tidak bentrok atau tidak saling bersinggungan apa ya namanya kewenangannya dengan lembaga-lembaga terkait lainnya seperti Kompolnas misalnya atau lembaga pengawas kepolisian lainnya. Iya, karena ini penasihat Presiden Kamtibnas ya, Mm, keamanan ketertiban masyarakat kalau saya nggak salah, plus reformasi kepolisian. Saya kira Presiden ingin mendengar langsung secara cepat, tepat ya, apa yang terjadi di tubuh kepolisian supaya lebih baik. Apa yang harus dirubah, apa yang harus diperbaiki, dimulai dari mana itu semua. Nah, harapannya Pak Ahmad Doviri ini bisa melakukan hal-hal yang lebih taktis, praktis ya, supaya Presiden langsung mendengar
ya arahan yang jelas dan harus melakukan apa seperti itu. Karena Pak Doviri kan pengalaman di kepolisian cukup panjang sebagai Wakapolri, ya. Jadi saya berharap ini bisa maksimal dan saya berharap juga tim reformasi kepolisian yang terpisah dari penasihat khusus ini dibentuk ya supaya ada arahan bahwa kemarin ada tokoh-tokoh agama yang menyambangi istana merasa juga masukannya ditindaklanjuti. Dan ketika ada sinergi antara penasihat khusus Presiden untuk kepolisian dengan tim khusus reformasi kepolisian, ini kan bagus. Ya artinya ada pola komunikasi dua arah dari pemerintah ke masyarakat, dari masyarakat ke pemerintah untuk memastikan reformasi itu bukan sekedar wacana saja. Karena kepolisian ini penopang demokrasi kita. Kalau kepolisiannya sehat, terus membaik, ya masyarakat akan lebih maksimal ya berekspresi, kemudian terlayani, diayomi dan seperti kepolisian juga maksimal ya punya wajah yang baik dan baru semacam itu. Jadi ini hal yang kita tunggu-tunggu dan harapannya ini bukan ya nggak bisa ditunda-tunda lagi, harus segera reformasi Hmm. kepolisian itu karena kemarin eksesnya cukup besar kan ya, dan itu hanya puncak gunung es Mbak Oke, Fani ya dari iya, banyak masalah-masalah di tubuh kepolisian yang hari ini masih belum terselesaikan ya, iya. utamanya soal SDM kepolisian ya, bagaimana pengamanan protes-protes besar misalkan, bagaimana soal transparansi ya pengelolaan tupoksi mereka di semua lini semacam itu. Jadi saya berharap ini sebagai langkah maju awalan baik supaya kepolisian kita punya ya institusi yang bersih, profesional, tapi juga mampu melayani masyarakat dengan maksimal seperti itu. Oke, baik. Mas Agung, terima kasih banyak. Sebenarnya Ya, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan atau ingin saya diskusikan, tapi karena durasi terbatas, kita sudahi dulu dialog kita pada petang hari ini. Terima sama-sama Mbak kasih, Fani. Mas Agung. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat-sehat selalu. Selamat petang. Ya, Terima kasih sekali lagi. Mbak.